Film dimulai di sebuah kapal kargo yang berada di dekat pelabuhan. Dua orang masuk ke dalam kontainer berencana untuk mencari sesuatu. Namun mereka menemukan gas beracun yang mematikan. Wajah mereka menjadi terkoyak dan hancur oleh dampak gas tersebut dan mereka pun berakhir tewas. Sementara itu, sebuah mobil sedan hitam dihentikan oleh petugas keamanan. Petugas meminta kepada si supir untuk menunjukkan paspornya. Di sisi lain, dua orang, Frank dan Inspektur Tarconi, mencoba menghabiskan waktu dengan memancing di tepi pantai yang sangat sunyi. Kembali ke mobil hitam tadi, petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan di jok belakang mobil ada seorang wanita yang sedang tertidur. Sang supir sedan pun berusaha kabur dari sana, hingga akhirnya terjadilah kejar-kejaran antara dirinya dan pihak kepolisian. Sementara itu, inspektur tiba-tiba dihubungi oleh atasannya untuk menangkap mobil hitam yang berusaha melarikan diri. Johnson tiba di Ukraina bersama dengan anak buahnya, siap untuk urusan bisnis terkait perlindungan lingkungan hidup. Saat melewati pemeriksaan petugas imigrasi, Johnson dengan percaya diri menyatakan tujuannya di Ukraina adalah untuk proyek yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan. Sementara itu, seorang menteri sedang diwawancarai tentang peranannya dalam membuka konferensi Uni Eropa yang akan datang mengenai pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik. Begitu wawancara selesai, menteri tersebut memasuki ruangannya dan mendapati sebuah paket misterius berisi handphone. Handphone tersebut segera berdering mengungkapkan panggilan dari Johnson. Dalam percakapan singkat, Johnson menyampaikan niatnya untuk bernegosiasi ulang perizinan proyek mereka di Ukraina. Namun, menteri dengan tegas menolak permintaan tersebut. Johnson menginstruksikan menteri untuk membuka dokumen yang terdapat dalam paket tersebut. Ternyata dalam paket itu terdapat foto anak menteri yang sedang diculik. Scene berpindah ke Frank yang sedang bersantai di rumahnya. Tiba-tiba mobil itu menerobos tembok rumah Frank. Tanpa ragu, Frank segera menelpon ambulan untuk menyelamatkan sopir yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Setelah melihat identitas sopir tersebut, Frank terkejut mengetahui bahwa orang itu adalah Malcolm, sopir yang sebelumnya direkomendasikan oleh Frank untuk mengantar barang ketika ditawari oleh anak buah Johnson. Ironisnya, Malcolm justru gagal dalam tugasnya. Sementara ambulan tiba dan petugas medis memeriksa keadaan Malcolm. Dia mencoba menunjukkan gelang yang terpasang di tangannya kepada Frank. Tapi Frank tidak mengerti maksudnya. Malcolm akhirnya dibawa oleh petugas ambulan. Frank juga menemukan seorang wanita yang tertidur lelap di jok belakang mobil. Nama wanita itu adalah Valentina. Frank mencoba membangunkan Valentina dan ketika ia mencoba membawa Valentina keluar dari mobil, Valentina menyampaikan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Malcolm sebelumnya, bahwa dia tidak bisa meninggalkan mobil itu. Frank bingung dan Valentina menjelaskan bahwa bukan mobilnya yang istimewa, melainkan gelang yang terpasang di tangannya. Gelang tersebut akan meledak jika menjauhi dari mobil. Frank tersadar bahwa Malcolm juga memakai gelang yang sama. Frank segera berlari ke arah ambulans, tapi sayangnya nasib Malcolm kurang beruntung. Gelang yang mereka kenakan meledak, menghancurkan ambulans yang membawanya. Ketika Frank kembali, tiba-tiba seseorang menyerangnya, membuatnya jatuh pingsan. Ketika Frank tersadar, ia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan yang berbeda. Frank juga memakai gelang yang sama seperti Valentina dan Malcolm. Kemudian Johnson muncul bersama beberapa anak buahnya. Johnson memberikan tugas kepada Frank untuk mengantarkan sebuah paket. Tetapi Frank memiliki satu syarat, yaitu dia ingin mengemudikan mobilnya sendiri. Johnson pun setuju dan mereka pindah ke ruangan lain di mana mobil Frank berada. Johnson mengungkapkan bahwa mobil Frank telah dimodifikasi terutama pada bagian GPS-nya. Johnson memberitahu Frank bahwa mereka memiliki kesamaan, yaitu mereka tidak perlu tahu nama pelanggan dan hanya melihat bayarannya. Ketika Frank hendak memasuki mobilnya, tiba-tiba Valentina sudah duduk di dalamnya. Awalnya Frank enggan memiliki penumpang di mobilnya, tetapi Johnson dengan tegas memaksa Frank agar Valentina ikut di dalam perjalanan. Dengan terpaksa, Frank akhirnya menyetujuinya.
Frank kemudian bertanya tentang gelang yang mereka kenakan di tangan, dan Johnson menjelaskan bahwa gelang tersebut telah diisi dengan beberapa cairan. Setiap 25 meter menjauhi dari mobil, lampu kuning akan menyala, menandakan bahwa cairan pertama telah siap. Pada jarak 50 meter, lampu oranye akan menyala, menandakan cairan kedua akan masuk ke dalam kotak. Sementara pada jarak 75 meter dari mobil, lampu merah akan menyala, mengingatkan bahwa gelang akan meledak. Johnson juga memberikan sebuah handphone kepada Frank dengan satu nomor di dalamnya, yaitu nomor telepon Johnson, dan memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan Frank selama perjalanan. Kemudian Frank dan Valentina melaju menuju gerbang tol pertama yang mengarah ke utara. Dalam perjalanan, Frank bertanya kepada Valentina apa yang sebenarnya terjadi. Namun Valentina tetap diam dan tidak berkata apa-apa. Scene berubah di pelabuhan. Seorang nahkoda meminta izin untuk menurunkan kargo di dalam kapalnya. Kementerian Pelabuhan memerintahkan kapal tersebut untuk menunggu di anjungan. Sementara itu, seorang inspektur sedang berusaha menyelidiki dan melakukan olah TKP di rumah Frank. Tetapi inspektur tampaknya bingung karena tidak tahu kemana Frank pergi. Di sisi lain, Pak Menteri yang cemas memerintahkan anak buahnya untuk mencari putrinya Valentina tanpa melibatkan pihak pemerintah. Mobil Malcolm pun dibawa oleh anak buah inspektur untuk diperiksa. Namun di tengah perjalanan, mobil pengangkut tersebut dihadang oleh sebuah Mercedes berwarna hitam, yang tak lain adalah anak buah Pak Menteri. Setelah Frank sampai di gerbang tol pertama yang mengarah ke utara, dia segera menelpon Johnson untuk mengetahui tujuan selanjutnya. Johnson memberikan kode kepada Frank bahwa mereka harus menuju ke Budapest. Dalam perjalanan, Frank meminta Valentina untuk mengulang perkenalannya dengan baik. Valentina pun bertanya tentang aturan pertama Frank yang melarang menyebutkan nama dalam pekerjaannya. Kali ini Frank memutuskan untuk menghilangkan aturan tersebut dan dia memperkenalkan diri dengan nama aslinya. Valentina masih enggan memberitahu namanya, tetapi ketika Frank mengungkapkan bahwa mereka sedang dihadapkan pada masalah yang serupa dan berisiko dibunuh, akhirnya Valentina memperkenalkan diri dengan namanya. Sementara itu, inspektur terus melakukan olah TKP di mana supir itu ditembak. Setelah beberapa saat, inspektur memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV yang ada di mobil dan melihat ke depan truk yang terlibat dalam insiden tersebut. Dalam sekejap, akhirnya inspektur pun mengetahui bahwa pelaku adalah anak buah Pak Menteri dan apa yang diambil oleh mereka. Sementara itu, scene berpindah ke ruang kerja Pak Menteri. Beberapa orang dari Echo Corp datang untuk mengajukan proposal persetujuan bisnis lingkungan hidup di Ukraina. Ketika proposal tersebut disodorkan kepada Pak Menteri, dia merasa sedikit bingung karena sebelumnya telah diberitahu bahwa hanya ada satu kapal yang masuk ke pelabuhan Ukraina. Namun kenyataannya ada 8 kapal yang telah datang. Dengan bijak, Pak Menteri menunda penandatanganan proposal tersebut dan mengatakan bahwa dia akan menandatanganinya besok ketika di Odessa pukul 9. Ini sebenarnya merupakan taktik untuk mendapatkan waktu tambahan guna mencari putrinya Valentina terlebih dahulu. Pak Menteri memberitahukan tim pencarian untuk menemukan Valentina dalam waktu 24 jam dan saat yang sama orang dari Echo Corp diminta untuk memerintahkan kapal yang berada di anjungan untuk menunggu selama 24 jam. Scene berlanjut ketika inspektur tengah meneliti mobil Malcolm. Anak buahnya memberitahu bahwa ada sebuah alat perekam kecepatan di jalan menuju Jerman yang berhasil memfoto mobil Mercy hitam yang menembak sopir pengantar mobil Malcolm tadi. Inspektur segera menyuruh anak buahnya untuk menghubungi kepolisian Jerman. Scene pun berpindah ke perjalanan Frank dan Valentina menuju Budapest. Mereka mulai banyak berbicara tentang makanan karena Valentina merasa lapar setelah menempuh perjalanan yang jauh. Namun tiba-tiba Frank membelokkan arah tujuannya untuk mencari seseorang yang memiliki pengetahuan tentang gelang yang mereka kenakan. GPS di mobil Frank juga mengirim sinyal kepada Johnson. Johnson memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi Frank agar dia kembali ke rute aslinya.
Kemudian Frank bertemu dengan seorang teman lamanya bernama Otto. Tanpa banyak kata, Frank langsung menunjukkan gelang yang ada di tangannya kepada Otto. Otto menjelaskan bahwa gelang tersebut merupakan teknologi terbaru yang berdasar pada daya tarik magnet. Valentina mencoba memperingatkan Frank bahwa seharusnya dia tidak melakukan hal ini. Akan tetapi Frank tampaknya mengabaikan peringatan dari Valentina. Kemudian anak buah Johnson pun muncul memberikan peringatan kepada Frank untuk segera kembali melakukan perjalanannya. Namun Frank mengatakan ia berusaha untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Anak buah Johnson tidak percaya padanya dan terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Frank harus menghadapi serangan dari berbagai arah oleh anak buah Johnson yang terampil. Namun dengan keterampilan bertarung yang dimilikinya, Frank berhasil mengalahkan satu persatu anak buah Johnson. Setelah perkelahian usai, Otto menemukan transmisi yang menghubungkan dengan gelang Frank. Namun Otto memberitahu Frank bahwa transmisi itu tidak bisa dicabut, sebab jika dicabut dengan paksa, gelang itu akan meledak. Cerita berlanjut saat Frank di tengah perjalanan ke Budapest. Ia mencoba menghubungi Johnson melalui telepon. Dia meminta sesuatu yang penting, namun Johnson tampaknya mengabaikannya. Begitu mereka berdua tiba di sebuah pasar sibuk di Budapest, tiba-tiba Frank menerima panggilan telepon dari Johnson. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Johnson menelpon Frank melalui telepon umum yang ada di pasar dan memberitahunya bahwa Frank telah dipecat. Tiba-tiba ada supir baru yang langsung mengambil mobil Frank. Frank tahu bahwa itu adalah usaha untuk membunuhnya. Karena jika dia jauh dari mobil itu, gelang itu akan meledak. Tanpa ragu, Frank berusaha untuk mengejar mobilnya. Supir baru tersebut melaju dengan cepat. Dan Frank terus berusaha mengejar. Sementara itu di dalam mobil, Valentina mencoba mengganggu supir baru tersebut untuk menghentikan mobil. Valentina akhirnya berhasil memberhentikan mobil tersebut. Dengan cepat Frank masuk ke dalam mobil melalui jendela dan segera meninggalkan supir baru tersebut. Kemudian Frank merasa perlu menghubungi inspektur untuk mencari informasi terbaru yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Dengan cepat Frank menelpon inspektur dan bertanya apakah ada perkembangan terbaru yang dapat mereka gunakan sebagai petunjuk. Inspektur memberitahu Frank bahwa dia sedang berusaha mencari Mercedes hitam yang diyakini berasal dari suruhan Pak Menteri. Frank dan inspektur sama-sama tidak tahu asal-usul sebenarnya dari Mercedes hitam tersebut. Akan tetapi mereka sadar bahwa Frank harus menjauhi kendaraan tersebut untuk keamanannya. Setelah berbincang dengan inspektur, Frank kembali meminta bantuan inspektur untuk melacak keberadaan Johnson melalui telepon. Johnson memberikan titik koordinat baru, kali ini dengan tujuannya di Bukares. Namun dalam perjalanan menuju tujuan, Valentina secara diam-diam mengonsumsi sebuah obat. Obat tersebut memberikan efek mabuk pada pemakainya, meskipun Frank telah melarangnya untuk meminum obat tersebut. Ketika mereka tiba di sebuah pompa bensin di Bukares, Valentina yang sudah dalam keadaan mabuk tanpa sengaja menciptakan kekacauan di pompa bensin tersebut. Akibatnya tim pencarian yang dikirim oleh Pak Menteri berhasil menemukan Valentina dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dalam aksi berikutnya, Frank mendapati dirinya dihadapkan dengan dua truk kontainer yang menutup akses jalan di depannya. Tanpa ragu, Frank memiringkan mobilnya. Kemudian Frank berhasil menyalip di antara kedua truk kontainer tersebut. Namun mobil Mercedes hitam masih terus mengejar mereka, terutama karena Valentina dalam keadaan mabuk. Valentina justru mulai bercanda dengan Frank ketika terjadinya baku tembak.
Dengan keterampilan mengemudi yang luar biasa, Frank berhasil mengubah posisi mobilnya dan berakhir tepat di belakang mobil Mercedes. Akhirnya, Frank berhasil mendorong mobil Mercedes hitam tersebut ke dalam sebuah jurang dan mengakhiri aksi kejar-kejaran tersebut. Setelah insiden itu, Valentina yang masih dalam kondisi mabuk mulai merayu Frank untuk melakukan adegan romantis. Awalnya Frank menolak ajakannya dan menekankan pentingnya tetap fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Namun ketika Frank mencoba membuka sebuah paket di bagasi mobil, dia terkejut menemukan bahwa isi paket tersebut hanyalah sejumlah buku. Ternyata paket tersebut sebenarnya adalah Valentina sendiri. Valentina yang mabuk justru mengambil kunci mobil Frank dan tetap bersikeras untuk mengajak Frank bercinta. Cerita berlanjut ketika Johnson menelpon Pak Menteri. Johnson mengancam Menteri agar segera menandatangani proposal EcoCorp dan meminta agar tidak mengirimkan bantuan apapun untuk menyerang mobil Frank. Namun Pak Menteri bersikeras untuk menanyakan putrinya Valentina sekaligus mengancam akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencari dan menghukum Johnson jika terjadi sesuatu pada Valentina. Valentina kemudian menceritakan kepada Frank bagaimana ia diculik. Awalnya Valentina sedang berlibur di Ibiza, dan di dalam sebuah klub malam dia diberikan minuman oleh seseorang yang tak dikenal. Setelah meminum minuman tersebut, Valentina merasa tidak enak badan dan akhirnya kehilangan kesadaran. Ketika dia sadar kembali, Valentina sudah berada di dalam mobil. Frank dan Valentina melanjutkan perjalanan mereka dan Johnson memberitahu mereka bahwa mereka harus mengubah arah tujuan mereka dari Bukares menjadi Odessa, Ukraina. Di sisi lain, Pak Menteri telah bertemu dengan inspektur di Odessa. Inspektur memberitahu Pak Menteri tentang keberadaan Valentina, anak Menteri. Wajah Pak Menteri langsung berubah ketika dia mendengar kabar tersebut. Sementara itu, dalam perjalanan mereka, Frank dan Valentina terlihat sibuk dengan pembicaraan tentang makanan, khususnya ayam yang ingin mereka makan. Inspektur yang sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri menerima panggilan telepon dari Johnson. Johnson mendesak Pak Menteri untuk segera menandatangani proposal EcoCorp. Sambil menelpon, inspektur berhasil melacak lokasi Johnson. Inspektur segera memberitahu Frank bahwa dia dan tim akan segera menemui Johnson. Ketika Frank dan Valentina akhirnya sampai di lokasi tujuan, mereka bertemu dengan rombongan Johnson dan anak buahnya. Johnson memerintahkan Valentina untuk keluar dari mobil Frank. Valentina merasa khawatir bahwa jika dia keluar dari mobil, Frank akan dibunuh. Namun Frank berusaha meyakinkan Valentina bahwa dia tidak akan bisa selamat dari tangan Johnson dan anak buahnya. Akhirnya Valentina keluar dari mobil. Namun begitu Valentina berada di tangan Johnson, dia langsung memerintah anak buahnya untuk membunuh Frank. Frank dengan cepat merespon dengan menjatuhkan mobilnya ke dalam danau. Saat mobil tenggelam, Frank menyadari bahwa jika dia meninggalkan mobilnya, gelangnya akan meledak. Namun jika dia tetap di dalam mobil, dia akan mati kehabisan oksigen di dalam air. Tengah dalam keadaan terdesak, Frank menelpon inspektur dan memberitahu bahwa dia tengah tenggelam. Inspektur segera berangkat untuk menemui Frank di lokasi tersebut. Meski dalam kondisi yang genting, Frank masih memiliki kecerdasan dan keterampilan untuk bertahan. Dia menggunakan tas besar yang ada di bagasi mobilnya sebagai pelampung darurat dengan mengandalkan udara yang ada di ban mobil. Dengan usaha keras, mobil Frank berhasil terangkat ke atas air dan Frank pun berhasil selamat dari kematian. Johnson, Valentina, dan anak buahnya tiba di stasiun kereta dan berencana untuk kabur dengan membawa Valentina menggunakan kereta tersebut. Di dalam kereta, Johnson menghubungi Pak Menteri sekali lagi dan memberi waktu 15 menit untuk menandatangani proposal EcoCorp. Di sisi lain, Frank yang telah ditemukan oleh inspektur bekerja sama untuk mencoba menyalakan kembali mobil yang terendam air. Setelah berhasil menghidupkan mobilnya kembali, Frank langsung bergegas mengejar kereta tempat Valentina berada.
Sementara itu, Pak Menteri berusaha mengulur waktu sambil menunggu inspektur dan tim kepolisian memberikan informasi tentang tugas penyelamatan Valentina. Di saat yang sama, Frank masih berusaha untuk mengejar kereta tersebut dan dia menaikkan mobilnya ke atas kereta. Frank melakukan serangan mendadak ke dalam kereta, namun dia segera dihujani peluru oleh anak buah Johnson dan tersudut. Di sisi lain, Valentina mencoba untuk kabur dari penjagaan Johnson. Saat Frank berhasil mengalahkan anak buah Johnson, dia mendekati Johnson untuk langsung menghabisinya. Namun sayangnya gelang yang melekat pada tubuh Frank sudah siap untuk meledak jika dia maju selangkah lagi. Akhirnya Johnson melepaskan pengait gerbong antara kereta tempat mobil Frank berada. Frank kembali ke dalam mobilnya dan menabrakkan mobilnya ke dalam gerbong Johnson. Perkelahian sengit pun terjadi antara Frank dan Johnson. Terlihat bahwa Johnson mulai kewalahan menghadapi Frank. Akhirnya Frank berhasil mengaitkan tangan Johnson di setir mobilnya dan memindahkan gelang yang mematikan tersebut ke tangan Johnson. Gelang pun meledak di tangan Johnson dan bersamaan dengan itu kereta pun berhenti. Di sisi lain, selama beberapa saat, Pak Menteri menandatangani proposal EcoCorp tersebut. Namun, tidak lama berselang, Pak Menteri mendapat telepon dari inspektur. Inspektur memberitahu bahwa Valentina sudah dalam keadaan aman dan selamat. Tanpa ragu, Pak Menteri langsung menyobek proposal EcoCorp tersebut sebagai tindakan penolakan terhadap tekanan Johnson. Sementara itu, kapal yang sebelumnya telah menunggu di anjungan tiba-tiba disergap oleh pihak berwajib. Akhirnya dalam adegan terakhir film kita diperlihatkan Inspektur Frank dan Valentina yang kembali memancing ikan di pelabuhan. Mereka duduk bersama di pinggir air, tetapi setelah waktu yang cukup lama tanpa berhasil menangkap satu ikan pun. Valentina memberikan saran agar mereka berhenti memancing dan pergi ke sebuah restoran untuk makan bersama. Lalu kemudian film pun berakhir. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton film ini hingga akhir. Salam untuk semuanya dari RN Movie.